Pemeriksaan fisik pada sistem endokrin, pengkajian kaki, diabetes mellitus. Memperkenalkan diri dan salam. Bagaimana Pak posisi seperti ini? Apakah Bapak sudah nyaman? Identifikasi pasien dengan bertanya nama, umur, serta cek gelang identitas pasien. Jelaskan tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan dan inform konsen. Pemeriksaan vaskuler. Lihat apakah terjadi kemerahan pada ibu jari akibat penurunan arus balik vena. Lihat dan rasakan tekstur kulit atrofi subkutan atau baked potato skin, perubahan warna, berkerut, penurunan rambut kaki. Kehilangan rambut dan distrofi kuku sering terjadi seiring iskemia akibat perubahan gizi. Lihat kondisi luka, apakah terdapat luka iskemik dengan bentuk luka irregular dan nekrosis. Palpasi arteri dorsalis pedis, popliteal dan femoralis. CRT atau capillary refill time pada ibu jari kaki normalnya kurang dari 3 detik. Gunakan Doppler untuk pemeriksaan vaskuler yang lebih akurat. Pada beberapa kondisi, menurunnya atau hilangnya denyut nadi, pucat, kulit dingin, kulit jari yang tidak tumbuh merupakan indikasi iskemik dengan CRT lebih dari 40 detik. Pemeriksaan neurologi. Saya akan melakukan pemeriksaan di area kaki Bapak menggunakan benang monofilamen. Rasanya seperti ini, Pak. Bagaimana Pak terasa? Iya. Jadi nanti saya akan menekan ke titik-titik tertentu di bagian kaki Bapak, telapak kaki Bapak. Jika Bapak merasakan terasa atau teraba, Bapak bilang ya. Dengan Sense Winston monofilamen. Pasien diabetes sangat beresiko terhadap kejadian luka kaki karena neuropati. Perubahan bentuk hingga kehilangan sensasi Terasa Pak? menyebabkan trauma menjadi tidak terasa. Terasa Pak? Proses terjadinya neuropati diabetik berawal dari hiperglikemia berkepanjangan mengakibatkan terjadinya peningkatan aktivitas jalur poliol sintesis advanced glycosylation end products atau AIDS. Pemeriksaan dermatologi. Gunakan pencahayaan yang baik untuk memeriksa kondisi kulit di antara jari-jari kaki, ujung kuku, jamur pada ibu jari. Infeksi Candida bisa sebagai indikator awal dari diabetes yang belum terdiagnosis. Infeksi mukokutaneus karena spesies Candida seperti TRAS, Cellitis angular, Melanopositis Candida, vulvovaginitis dan paronychia, begitu juga Candidiasis intertriginosa merupakan infeksi jamur yang sering terjadi pada pasien diabetes mellitus. Infeksi dermatofita yaitu Tinea pedis dan onychomycosis
merupakan salah satu infeksi yang signifikan terjadi pada diabetes mellitus. Kondisi luka. Lihat lokasi, luas, kedalaman, bau, drainase, tipe jaringan pada luka. Perfusi. Lakukan perabaan kaki apakah kaki terasa dingin, sianosis, kebiruan atau iskemi, nyeri saat istirahat, claudicatio, kemudian pemeriksaan Doppler sonografi. Palpasi, apakah nadi teraba kuat, lemah, atau menghilang. Dan tekanan darah sistolik arteri dorsalis pedis. Palpasi, kuat atau lemah atau hilang, dan tekanan dan ukur tekanan darah sistolik arteri tibialis posterior. Tekanan darah sistolik arteri brachialis atau EBP, ankle brachial index. Cara menghitung ankle brachial index adalah tekanan darah sistolik arteri pada ankle dibagi tekanan darah sistolik pada brachial. Dikatakan normal jika nilai 1. Jika kurang dari 0,9, kemungkinan terdapat oklusi. Extend atau mengukur luka. Mengukur luas luka menggunakan pengukur luka dengan menggunakan penggaris luka. Depth atau mengukur kedalaman luka. Grade 1, luka hanya sampai lapisan dermis. Grade 2, luka sudah menembus lapisan subkutis yang meliputi fascia, otot, atau tendon. Grade 3, luka sudah sampai sendi dan tulang. Infeksi. Kita lihat apakah ada bengkak, eritema, nyeri,
hipertermi lokal. Kemudian kita kaji sekret, warna, konsistensi, jumlah, dan bau. Kemudian kita periksa apakah ada maserasi, krepitasi, osteomyelitis, abses, sepsis sendi, vasilitis. Kemudian kita ukur tekanan darah, nadi, nafas, dan suhu. Sensasi. Tanyakan ke pasien apakah mengalami rasa baal atau tebal, rasa terbakar atau tertusuk atau teriris dengan pemeriksaan monofilamen Weinstein 10 gram. Grade 1, sensori masih baik. Grade 2, telah terjadi gangguan. Grade 2 telah terjadi gangguan sensorik pada pemeriksaan monofilamen 10 gram pada titik pemeriksaan sudah tidak dapat dirasakan. Dokumentasi hasil tindakan. 1. Pemeriksaan vaskular. Tidak ada kemerahan pada ibu jari dan tidak terjadi atrofi subkutan dan tidak terjadi penurunan rambut kaki. 2. Pemeriksaan neurologi. Pasien mengatakan suka kesemutan dan rasa baal. Saat dilakukan pemeriksaan dengan monofilamen, ada satu titik pasien tidak teraba. 3. Pemeriksaan dermatologi. Kondisi kulit baik, ujung kuku tidak ada yang masuk ke dalam sehingga tidak terjadi infeksi dan tidak ditemukan adanya jamur pada sela-sela jari. Kondisi luka. Lokasi luka pada pedis tibia dextra. Luas luka 8 x 5 cm, tidak ada bau, eksudat purulen. Warna kemerahan 60%, kuning 20%, dan hitam 20%. Pada saat dilakukan pemeriksaan pedis, didapatkan hasil pada perfusi pasien tidak ada masalah yang berarti. Hasil pengukuran ankle brachial index 1. Luas luka 8 x 5 cm, kedalaman 2 cm. Infeksi. Terdapat bengkak, sekret purulen sedikit, tidak ada maserasi, tidak ada osteomyelitis, tidak ada sepsis dan vasilitis. Tekanan darah 120/70 mm airaksa. Nadi 80 kali per menit. RR 12 kali per menit dan suhu 36 derajat Celcius. Sensasi. Ketika dilakukan pemeriksaan dengan monofilamen, hanya satu titik pasien mengatakan tidak terasa.